Van Dijk absen panjang usai alami cedera hamstring. Kembali ke PSG, Messi disambut bak raja. Ronaldo didesak suarakan isu hak asasi manusia di Arab Saudi. Ronaldo tidak bisa debut bela Al Nassr hari ini alasannya. Tantangan Sintayong hapus catatan buruk lawan Vietnam. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Tottenham Hotspur membekuk tuan rumah Crystal Palace dengan skor 4-0. Tottenham baru bisa mencetak skor melalui sepasang gol Harry Kane di menit ke-48 dan menit ke-53. Ben Doherty dan Son Heung-min melengkapi kemenangan Spurs dengan 2 gol lainnya. Dengan hasil ini, Spurs kini berada di posisi 5 dengan 33 poin dari 18 laga, sementara Palace tertahan di urutan ke-12 dengan 22 poin. Pada pertandingan lain, Aston Villa bermain imbang 1-1 melawan Wolverhampton Wanderers. Wolves unggul lebih dulu lewat aksi Daniel Podence di menit ke-12. Villa lantas menyeimbangkan skor lewat aksi Danny Ings di menit ke-78. Dari ajang Serie A, Inter Milan menjadi tim pertama di Serie A musim ini yang mampu mengalahkan Napoli dengan menang 1-0 di Giuseppe Meazza Kamis 5 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Sundulan striker Gaek Edin Dzeko pada menit ke-56 menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga tersebut, sekaligus mengamankan 3 poin penting bagi Nerazzurri. Di pertandingan lain, Juventus menang 1-0 atas Cremonese, Milan menang 2-1 atas Salernitana, dan Fiorentina imbang 1-1 lawan Monza. Dari ajang Copa del Rey, Barcelona menang susah payah menghadapi tim divisi ketiga Liga Spanyol CF Intercity. Al Barça menang 4-3 lewat perpanjangan waktu. Blaugrana sebenarnya mampu unggul dulu lewat gol Ronald Araujo pada menit keempat, tapi setelah itu saling balas gol terjadi. Dengan Intercity 3 kali membalas melalui hat-trick Oriol Soldevila pada menit ke-59, 74, dan menit ke-86, usai 2 kali Barca menjauhkan skor berkat Ousmane Dembele pada menit ke-66 dan Rapinya pada menit ke-77. Armada Salvi baru bisa mengamankan kemenangan di extra time melalui Ansu Fati pada menit ke-103. Kemenangan ini membuat Barcelona melangkah ke babak 16 besar Copa del Rey musim ini. Liverpool terancam harus merelakan Virgil van Dijk menepi selama beberapa waktu karena cedera hamstring. Van Dijk cedera saat laga Liverpool kontra Brentford kemarin. Bek asal Belanda tersebut sudah berkonsultasi dengan dokter dan menemui dokter spesialis untuk memastikan tingkat keparahan cederanya. Di sisi lain, pelatih Liverpool Jurgen Klopp optimis Van Dijk tidak akan absen terlalu lama. Lionel Messi kembali ke PSG. Ia disambut bak raja oleh skuad PSG usai juara Piala Dunia 2022. Dalam kesempatan tersebut, Messi mendapatkan Guard of Honor dan juga plakat emas dari Paris Saint-Germain. Sementara itu, Messi berpeluang kembali beraksi kala PSG bertandang ke markas klub kasta ketiga Liga Prancis, LB Châteauroux, Stade Gaston Petit pada Sabtu 7 Januari 2023 mendatang. Paulo Dybala menyerahkan medali juara Piala Dunia 2022 miliknya kepada arsip sejarah AS Roma. Dengan begitu, fans yang berkunjung ke museum milik Giallorossi bisa melihatnya dari dekat. Dybala tak memberikan medali itu secara sepenuhnya kepada Roma. Ia hanya meminjamkan saja dalam kurun waktu tertentu dan nantinya akan dikembalikan lagi kepadanya. Meski begitu, langkah yang dilakukan pemain 29 tahun tersebut tetap mendapatkan pujian. Pelatih Bologna, Thiago Motta merasa AS Roma tidak layak menang saat melawan timnya di lanjutan Liga Italia Rabu 4 Januari. Keputusan wasit Alberto Santoro memberikan penalti pada AS Roma sangat disayangkan oleh Motta. Hal ini mengingat pemainnya tidak memiliki niatan untuk menjegal Paulo Dybala. Motta juga menilai situasi yang dihadapi pemainnya saat itu 50-50, sangat ingin merebut bola. Kekecewaan Motta semakin terasa ketika sang wasit tidak meninjau kembali menggunakan VAR. Motta juga menambahkan bahwa para pemainnya merasa frustasi dengan kekalahan lewat penalti haram tersebut.
Kerjasama antara Cristiano Ronaldo dengan agennya Jorge Mendes dilaporkan sudah berakhir. Perpisahan itu disebabkan karena wawancara kontroversial Ronaldo bersama Piers Morgan beberapa waktu yang lalu. Laporan dari media Portugal, Público, mengklaim Mendes sudah mengira bahwa Ronaldo mustahil mendapatkan klub baru di Eropa akibat wawancara kontroversial itu. Kini, CR7 lantas menunjuk Ricardo Regufe sebagai manajer pribadinya. Cristiano Ronaldo didesak untuk berbicara pula tentang masalah hak asasi manusia di Arab Saudi setelah ia dipastikan akan bermain untuk klub Al Nassr. Amnesty International berpendapat perekrutan Ronaldo adalah bagian dari pola sport washing yang lebih luas di Arab Saudi. Cristiano Ronaldo seharusnya menggunakan waktunya di Al Nassr untuk berbicara tentang segudang masalah hak asasi manusia di negara itu. Cristiano Ronaldo tidak bisa melakukan debut di Al Nassr dalam laga Saudi Pro League hari ini, Kamis 5 Januari melawan Altay di Mersey Park. CR7 tidak bisa tampil lantaran mengacu pada Liga Inggris. Ronaldo masih belum bisa bermain karena mendapat hukuman larangan bertanding 2 kali serta denda £50.000. Hukuman itu dijatuhkan kepada CR7 sebagai buntut dari insiden pada April 2022 ketika Ronaldo membanting ponsel fans di Goodison Park. Kejadian itu berlangsung pada musim lalu, namun FA baru mengeluarkan hukuman pada 23 November 2023 atau sehari setelah terjadinya kesepakatan pemutusan kontrak antara dirinya dan juga MU. Pengadilan Olahraga Spanyol pada Rabu 4 Januari 2023 kemarin menjatuhkan sanksi larangan 3 pertandingan bagi striker Barcelona, Robert Lewandowski. Lewandowski terkena skorsing setelah diganjar kartu merah saat melawan Osasuna pada November sebelum jeda Piala Dunia. Ia dihukum karena menghina dan melecehkan wasit. Lewandowski kini akan melewatkan pertandingan kontra Atletico, Getafe, dan juga Girona. Restu dari ayah Jude Bellingham bisa menjadi hambatan dalam upaya Real Madrid merekrut gelandang milik Borussia Dortmund tersebut. Ayah Bellingham, Mark, menginginkan putranya untuk bermain bersama Liverpool. Mark, yang notabene ex-pemain non-liga, menilai Liverpool adalah klub yang sempurna bagi Bellingham. Pihak kepolisian Barcelona tengah melakukan penyelidikan lanjutan terkait kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Dani Alves. Kepolisian Barcelona menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Alves pada Senin 2 Januari 2023 waktu setempat. Pemain 39 tahun itu disebut melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di salah satu klub malam terkemuka di Barcelona, Satan. Jika terbukti bersalah, Alves bakal dikenai sanksi. Dikutip Goal, Chelsea dikabarkan turut membidik Mikhailo Mudryk. The Blues siap menikung Arsenal yang sebelumnya menjadikan Mudryk jadi target transfer mereka. Pihak The Blues bakal bertemu dengan pihak Shakhtar Donetsk pekan ini untuk membicarakan transfer pemain sayap 21 tahun itu. Pertemuan itu disebut bakal terjadi di kota London. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dibayang-bayangi catatan minor tak pernah menang melawan Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo sejak menahkodai Indonesia. Sudah 2 kali Shin Tae-yong melawan Vietnam asuhan Park, 1 kalah dan 1 lagi imbang. Pengalaman pertamanya terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Indonesia takluk 0-4. Di pertemuan kedua di Piala AFF 2020, kedua tim main imbang 0-0. Kedua laga itu, Indonesia gagal mencetak gol. Cristiano Ronaldo dicibir karena cuma mau gaji besar di Al Nassr. Tapi, petinggi klub menilai Ronaldo memang pantas digaji setinggi langit. Menurut Al Mu'ammar, Ronaldo layak dibayar mahal karena statusnya sebagai mega bintang dengan segala pencapaiannya. Apalagi, kedatangan CR7 tak cuma untuk menaikkan prestasi, tapi juga pendapatan klub. Kabarnya sudah ada beberapa sponsor baru masuk ke Al Nassr setelah perekrutan Ronaldo ini. Sejauh ini, Tottenham belum menunjukkan itikat baiknya untuk meneruskan kerjasama dengan Antonio Conte. Namun, Conte dalam beberapa kesempatan keinginannya akan kontrak baru kepada publik, seperti saat konferensi pers resmi jelang pekan ke-10 Liga Inggris musim ini. Dalam kesempatan tersebut, Conte menjelaskan keinginannya untuk bertahan lebih lama adalah untuk meneruskan proyek yang sedang dibangun oleh Tottenham.
Sergio Aguero bergabung dengan skuad Argentina di Piala Dunia 2022 kemarin dan bahkan berbagi kamar dengan teman baik sekaligus mantan rekan setimnya Lionel Messi menjelang final. Aguero juga ikut merayakan keberhasilan tim Argentina. Namun, Aguero mengungkapkan bahwa dia membuat Messi kesal dengan beberapa perilakunya. Salah satu perilaku yang membuat Messi marah adalah kebiasaan Aguero yang suka minum alkohol. Menurut Aguero, Messi memintanya untuk berhenti minum. Brasil sedang merencanakan penghormatan untuk legenda Pelé dan akan mengganti nama jalan di sekitar Stadion Maracanã dengan nama sang legenda. Wali kota Eduardo Paes telah mengumumkan bahwa jalan menuju stadion di Rio de Janeiro itu akan diganti namanya menjadi Pelé Avenue untuk menghormati ikon Brasil yang telah meninggal pada usia 82 tahun. Jalan tersebut sebelumnya dikenal sebagai Avenida Radial Oeste atau West Radial Avenue. Mauricio Sarri mengatakan bahwa jeda Piala Dunia 2022 membuat peta persaingan di liga-liga top Eropa menjadi sulit diprediksi, termasuk Serie A. Menurutnya, tidak adanya pertandingan kompetitif dalam masa itu membuat para pemain kesulitan menemukan ritme permainan. Sarri menjelaskan tidak hanya Lazio yang akan mengalami kesulitan setelah lama beristirahat. Baginya, beberapa klub Eropa juga mengalami hal serupa ketika liga-liga Eropa sudah kembali bergulir. Leeds United dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Max Webber dari klub Austria, Red Bull Salzburg dengan biaya yang dirahasiakan. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi rekrutan pertama klub pada jendela transfer Januari dan dia telah menandatangani kontrak 4,5 tahun di Elland berjalan hingga musim panas 2027. Brighton and Hove Albion menambah tekanan kepada pelatih Everton Frank Lampard ketika Brighton menang 4-1 atas Everton dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Goodison Park Rabu. Sepanjang pertandingan, suara-suara yang meminta agar klub memecat Lampard pun bergema. Kekecewaan tersebut tak lepas dari hasil timnya yang hanya memenangkan 1 laga dari 10 pertandingan terakhir. Klub Liga Italia AC Milan resmi mengumumkan kedatangan Davis Vazquez, sang pelapis Mike Maignan Selasa 3 Januari. Penjaga gawang asal Kolombia itu sudah menandatangani kontrak dengan klub yang bakal berlangsung hingga 30 Juni 2026. Vazquez sebelumnya bermain di klub Guarani. Ia diplot sebagai pelapis Maignan yang saat ini sedang diterpa cedera sejak beberapa bulan terakhir. Pelatih Napoli Luciano Spalletti memuji Santos karena batal mempensiunkan nomor punggung 10 Pele. Kini, dia berharap Napoli melakukan hal yang sama dengan jersey terkenal Diego Maradona. Sebagai informasi, Napoli sejak tahun 2000 telah mempensiunkan nomor punggung 10 Maradona atau 20 tahun sebelum kematiannya sebagai penghargaan atas peran utama pemain hebat Argentina itu dalam 2 gelar Serie A yang mereka raih. Spalletti meyakini dengan disediakannya kembali jersey nomor 10 akan dapat menginspirasi para pemain Napoli yang akan mengakhiri penantian 33 tahun klub untuk meraih Scudetto. Adrien Rabiot tadinya diperkirakan bakal hengkang lantaran kontraknya akan habis pada musim panas tahun ini. Namun, si nyonya tua tampaknya masih menginginkan pemain berusia 27 tahun bertahan di Turin dengan mengajukan penawaran kontrak baru bernilai 7 juta euro per tahun plus 1 juta euro lagi dalam bentuk bonus. Lebih lanjut, menurut Football Italia, pelatih Massimiliano Allegri berusaha keras untuk mempertahankan sang pemain. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!